Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galwa Prasetya Nijas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sejarah mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, perkembangan relasi, kebijakan kolonial Belanda, politik etis, serta pengaruhnya terhadap lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Melalui materi ini kita dapat memahami proses panjang yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia karena tertarik pada kekayaan rempah-rempah. Kedatangan mereka didorong oleh jatuhnya Konstantinopel tahun 1453, semangat penjajahan samudra, merkantilisme, revolusi industri, dan keinginan mencari gold, glory, dan gospel, atau kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia antara lain Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Portugis menguasai Malaka dan Maluku. Spanyol datang ke Tidore, Belanda tiba di Banten pada tahun 1596, sedangkan Inggris berkuasa singkat melalui Raffles. Untuk memperkuat perdagangan, Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. VOC memiliki hak istimewa atau hak oktroy, seperti memonopoli perdagangan, membentuk tentara, mencetak uang, dan menyatakan perang. Untuk mempertahankan monopoli, VOC menerapkan berbagai kebijakan seperti Verpflicht, Leveranti, Kontingenten, Ekstirpasi, pelayanan hongi, dan politik adu domba atau Divide et Impera. Namun, karena korupsi, utang besar, biaya perang, dan persaingan dengan Inggris, VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799. Setelah VOC bubar, Indonesia tetap berada di bawah penjajahan Belanda. Pada masa Netherlands, dibangun jalan raya Anyer Panarukan melalui kerja rodi. Setelah itu, Inggris sempat berkuasa di bawah Raffles yang menerapkan sistem sewa tanah atau land rent dan menghapus beberapa kebijakan yang memberatkan rakyat. Tahun 1830, Belanda menerapkan tanam paksa atau kultur stelsel yang mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan teh. Sistem ini menguntungkan Belanda tetapi menyebabkan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Kritik terhadap sistem tersebut terutama melalui buku Max Havelaar karya Multatuli mendorong lahirnya politik liberal dan kemudian politik etis. Politik etis yang dipelopori Van Deventer berisi 3 program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Walaupun tidak sepenuhnya menyejahterakan rakyat, kebijakan ini membuka kesempatan pendidikan bagi pribumi. Dari sinilah lahir golongan terpelajar Indonesia yang memulai memiliki kesadaran nasional. Kesadaran nasional kemudian berkembang menjadi Pergerakan Nasional Indonesia. Tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini dan organisasi Budi Utomo menjadi pelopor kebangkitan bangsa. Perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan berubah menjadi perjuangan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Selama masa penjajahan, rakyat Indonesia terus melakukan perlawanan, seperti Sultan Bakbullah melawan Portugis, Sultan Hasanuddin melawan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, dan Patimura di Maluku. Meskipun banyak perlawanan mengalami kekalahan, semangat perjuangan tersebut menjadi dasar tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Kesimpulannya, kehadiran bangsa Barat memiliki perubahan besar di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Penjajahan memang menimbulkan penderitaan, tetapi pendidikan yang lahir dari politik etis melahirkan kaum terpelajar yang kemudian memimpin pergerakan nasional hingga Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 17 Agustus 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.